Waalaikumsalam. Dari mahasiswi para bangkit Anda ini 2018 dengan judul tugas akhirnya adalah dialog yang merupakan tagline dan juga bukan sekarang ya inspirasi dari berdialog dengan alam objek yang dirancang adalah Discovery of Forest di tempat penimbunan kayu TPK kami di daerah pelosok Jombang. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran ketua komisi anggota komisi Pak Adi dan Pak Menteri. Kemudian untuk sesi ujian ini akan berlangsung sesi yang pertama adalah diskusi presentasi waktunya maksimal 15 menit ya 15 menit mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan perancangan saya yang berjudul Dialog Discovery of Forest di tempat penimbunan kayu TPK Pelosok Jombang dengan pendekatan kontekstual. Jadi di sini itu berlokasinya di Rejomulyo, Losari, Kecamatan Pelosok, Kabupaten Jombang, dengan luas kurang lebih 5 hektar dan juga memiliki fungsi utamanya itu sebagai tempat penimbunan dan penjualan kayu milik Perum Perhutani Jombang. Lalu tempat alami, terdapat berbagai macam pohon yang tersebar merata dan secara acak seperti pohon termesi, jati, mahoni, dan waru. Juga merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Terdapat bekas jalur kereta pengangkut kayu dan dia juga terhubung dengan jalur kereta api Babat Jombang. Dan kemudian ini adalah existing dari tapaknya. Dan dari isu dan fakta tersebut dapat dimanfaatkan dan dipelihara terhadap vegetasi maupun landscape-nya, dan juga penataan gelondongan kayu yang ada di TPK tersebut, sehingga potensinya menjadi bagian dari lanskap wisata dan tetap mempertahankan fungsi sebagai TPK itu sendiri. Kemudian di sini saya menggunakan pendekatan kontekstual, di mana pendekatan tersebut menciptakan arsitektur yang tidak hanya berdiri sendiri, namun mampu memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan kontribusi tersebut dapat menghadirkan desain bangunan yang memperhatikan kondisi di mana dia berdiri, berpijak, sehingga keberadaannya serasi dan menyatu dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi dari kombinasi tadi, dari perhutani dan perancangan saya itu dapat menciptakan potensi baik dari landscape, sejarah, maupun penataan dari TPK tersebut, sehingga memunculkan fungsi wisata perhutani, ada fungsi edukasi alam, edukasi sejarah, pemeliharaan sumber daya alam, peningkatan perekonomian masyarakat, dan juga pengelolaan TPK itu sendiri, dengan tujuan menciptakan wisata alam dengan memiliki pengalaman berpetualang, sehingga pengunjung akan terus terlibat dengan habitat alami atau berdialog dan dengan memperhatikan fungsi TPK-nya itu sendiri. Dan juga ini didukung oleh peraturan pemerintah nomor 72 tentang perusahaan umum kehutanan negara, itu mempertahankan kelestarian kawasan hutan demi perkembangan generasi yang akan datang. Dan juga didukung oleh peraturan daerah Kabupaten Jombang tentang pemanfaatan ruang terbuka hijau, dan juga ini selaras dengan integrasi keislaman, yaitu harmoni, merawat, dan keseimbangan. Dan di sini referensi keislaman yang saya ambil adalah dari surat Al-A'raf, Ibrahim, dan Al-Anbiya, di mana ini merupakan landasan etika lingkungan dalam perspektif Islam menurut Muhammad Idris. Jadi di sini ada prinsip tanggung jawab, yaitu ta'abud, prinsip kepedulian terhadap alam, ta'akuli, dan prinsip sikap hormat, takhalluk. Kemudian di sini fungsi perancangan saya ada dibagi, primernya ada untuk tempat eksplorasi, bermain, berkumpul, rekreasi, kemudian tempat penyimpanan dan jual beli, gelondongan kayu, kemudian tempat tumbuhnya tanaman, baik yang tumbuh secara acak maupun sengaja ditanam, kemudian tempat menyimpan koleksi dan memamerkan kepada masyarakat untuk kebutuhan studi dan pendidikan. Kemudian untuk sekundernya ada tempat untuk menikmati makanan,
kemudian tempat pelayanan informasi, kemudian untuk penunjangnya ada tempat beribadah, mensucikan diri, untuk tempat pelayanan tiket wisata, dan untuk ruang tempat untuk istirahat atau bersantai. Kemudian ini adalah penggunanya, dan jadi transformasi bentuk saya itu dimulai dari pemanfaatan rel yang ada di bekas rel pengangkut kayu yang ada di tapak tersebut, dan juga dikombinasikan dengan titik-titik vegetasi yang saya pertahankan. Jadi melalui kombinasi tersebut terciptanya alur pengguna yang ada di perancangan saya. Kemudian dan dari situ terdapat sisa-sisa di sekitar alur jalan tersebut yang digunakan untuk bangunan maupun objek landscape-nya. Dan sebelum itu juga saya memisahkan fungsi di tapak saya, fungsi TPK dan fungsi wisata sendiri, sehingga walaupun berdampingan tetapi tetap aktivitasnya tetap berjalan secara bersamaan. Kemudian dari analisis tersebut terdapat penambahan maupun pengurangan massa, mulai dari pemanfaatan vegetasi existing yang bertajuk besar, kemudian dari analisis angin ada pengurangan, terus pemisahan massa atau penambahan partisi, kemudian ada juga meminimalisir bukaan yang ada, kemudian untuk hujannya ada pemilihan kemiringan pada atap atau pemberian green roof, penggunaan water feature sehingga memberikan kenyamanan pada pengunjung. Kemudian untuk analisis ruang bentuknya ini tercipta block plan, kemudian ditambah detail-detail. Kemudian untuk konsepnya di sini saya menggunakan dialog fitting with nature, di mana subkonsepnya adalah discover the nature, generate adventure, dan fit with others. Dan ini merupakan aspek desainnya, poin-poinnya. Kemudian dari konsep ini merupakan hasil tadi yang pemanfaatan vegetasi-vegetasi yang dipertahankan, ada juga yang digunakan untuk indoor garden dan lain-lain. Kemudian ini untuk ruangnya. Dan untuk hasil rancangan saya itu terdapat perubahan di mana pada sebelumnya itu landscape-nya kurang dioptimalkan, sehingga saya meningkatkan landscape dengan penambahan hardscape di sekitar yang berfungsi sebagai area pejalan kaki dan juga akses menuju di sampingnya los TPK. Kemudian ada penambahan playground pada garden dan juga penambahan hardscape sitting area dan gundukan tanah galerinya. Jadi perubahannya terdapat penambahan toilet, kemudian perubahan instalasi pada interior galerinya sehingga menyesuaikan alur aktivitas untuk penggunanya. Kemudian untuk visitor centernya terdapat perubahan fungsi yang sebelumnya tiket area menjadi fungsi kantor pengelola. Kemudian ini untuk perubahan konsep pada food parknya ada untuk penambahan jalur servis. Untuk hasil bentuk fasadnya menyamakan bentuk atap, kemudian menyamakan material juga, ada penambahan sitting area di rooftop, kemudian penambahan vegetasi untuk tumbuh. Kemudian ini untuk hasil rancangan bentuk utilitas saya. Untuk elektrikalnya ini, kemudian untuk rencana bahaya kebakaran terdapat hidran di tiap titik berjarak 30 meter, kemudian ini untuk sampah dan keamanan. Untuk selanjutnya dari gambar struktur saya di sini ada terdapat layout. Jadi di sini terlihat pemisahan zona antara TPK yang di atas, kemudian wisata yang di atas, TPK yang di bawah. Kemudian yang ini jadi terlihat alur penggunanya, alur pejalan kaki, boardwalk lane-nya ini, kemudian ini untuk tampak depan kawasan, tampak samping, dan terlihat point of view dari existing vegetasi. Kemudian ini untuk potongan kawasannya, dan untuk denah pada bangunan visitor center saya. Kemudian ini untuk tampak depan, jadi terlihat shading berbentuk cabang kayu, kemudian pemanfaatan vegetasi yang kemudian dijadikan pemisah bangunan, kemudian ini untuk potongan bangunannya memperlihatkan area lobi dan area kantor pengelola. Kemudian ini untuk mini galerinya di sini untuk tampak dan tampaknya, jadi ini pemanfaatan vegetasinya. Kemudian ini untuk potongannya memperlihatkan area display dan area arsip serta lobby juga. Kemudian untuk ini untuk food parknya.
untuk tampak depan food park dan musola. Kemudian ini potongan yang memperlihatkan kembali vegetasi-vegetasi yang saya gunakan dan saya manfaatkan. Kemudian ini untuk interior dari visitor center, area lobby, ini untuk area briefing. Kemudian ini untuk display galerinya, kemudian ini juga sama. Dan ini untuk area arsip untuk di mini galeri, dan kemudian ini interior pada food park, ini juga sama. Lalu ini untuk perspektif eksterior dari visitor center, ini untuk mini galerinya, ini untuk food park, ini ada green roof-nya, kemudian ini untuk ticketing booth dan drop off area. Ini untuk area Ploso Garden, ini di sebelahnya TPK, Los TPK-nya, kemudian ini untuk area pembibitan, kemudian ini shading-nya atau bentukan sitting plan-nya, kemudian ini untuk detail dari ukuran shading berbentuk cabang pohon, kemudian ini juga display-nya, ini untuk ukuran-ukuran arul pejalan kakinya. Kemudian ini untuk detail pada aquatic garden maupun pergola. Untuk gamker saya ini untuk pada visitor center, kemudian tampak depan dan belakang, tampak kanan, dan juga kembali tampak depan dan tampak belakang dari food park, kemudian tampak kanan dan kiri, dan potongannya. Kemudian saya akan menampilkan animasi saya. Oh, iya. Kemudian ini masuk ke area visitor center. Dan ini masuk ke area lobby. Nah, ini area untuk ruang briefingnya yang non formal sehingga tetap bisa melakukan aktivitas lain. Dan ini untuk di teras depannya. Kemudian ini penampakan dari pemanfaatan dari vegetasi existing. Kemudian ini menuju bangunan mini galeri. Ini menuju lobby galeri, kemudian masuk ke area display fotografi, kemudian menampilkan histori pada TPK maupun perhutaninya. Lalu ini area arsip 3D menampilkan display dari perkayuan maupun alat pertukangan yang digunakan pada zaman dahulu. Kemudian ini juga area 2 dimensi di mana menampilkan fotografi dan kemudian ini menuju ke landscape dari objeknya. Ini adalah area pembibitan di mana mereka ikut bisa membibit dan memberikan edukasi kepada masyarakat maupun pengunjung. Kemudian ini menuju area Ploso Forest di mana mereka dapat bereksplor, discover mengenai bermacam-macam dari hutan produksi maupun pohon hutan lainnya. Kemudian jadi seperti ini. Terdapat signage juga, jadi di situ menampilkan ini pohon apa, kemudian informasi-informasi mengenai pohon tersebut. Jadi pengunjung bisa nambah wawasan mengenai pohon tersebut. Melewati Ploso Garden, kemudian ini untuk area garden dan playground.
Kemudian ini untuk aquatic gardennya, pemanfaatan penampungan air hujan dengan penambahan vegetasi-vegetasi vertikal maupun di kolamnya. Untuk area rooftopnya, untuk area exitnya. Dan ini untuk jalur menuju tempat penimbunan kayunya. Jadi terdapat di kanan kiri juga dapat log-log kayu dan juga ini area losnya, los TPK-nya. Ini untuk seluruh kawasannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya. Jadi hasil rancangan perubahan saya yang sebelumnya prasidang itu ada terdapat penambahan toilet dari Bu Erna. Jadi setiap bangunan itu saya tambahi toilet, juga ada untuk area close-nya itu di sini sebenarnya juga ada kayak bercampur dengan vegetasi existing. Jadi saya menambahkan. Mungkin ada beberapa aja yang mungkin perlu saya tanyakan dulu. Yang pertama untuk kantor yang di area visitor center itu kan ada kantornya, ada ruang pengelola. Itu khusus mengelola visitor centernya aja atau juga mengelola yang los TPK-nya? Jadi di sini terdapat 2 kantor, Bu, yang di area sini itu existing-nya. Jadi ini merupakan kantor KPH Jombangnya sendiri. Kemudian untuk pengelolaan wisatanya saya taruh di visitor center-nya. Jadi bersamaan dengan lobby maupun ruang briefing. Kalau yang kantor yang sudah ada itu, yang kantor TPK-nya itu kamu desain lagi juga, direnov atau dibiarkan? Saya tata ulang untuk interiornya, Bu. Tapi denahnya tetap? Denahnya tetap? Penataan ulang interior sama denahnya gitu. Semuanya? Untuk fasadnya tidak. Coba ada denahnya. Misalnya ada? Ini, Bu. Ini, Bu. Untuk area denahnya aja ada nggak? Bukan di konsep. Jadi saya lihat untuk denah gamturnya saya tidak buat. Soalnya nggak buat? Kan katanya minimal 3 ngambil dibuat gamtur gitu. Minimal 3 berarti maksimal bisa 10. Berarti tadi yang ada denahnya cuma apa? Area 3 tadi ya, mini galeri. Iya, untuk wisata-wisatanya. Kemudian untuk area yang food area itu, food park itu, iya, Bu. Itu ada loading dock nggak? Kenapa, Bu? Ada loading docknya nggak yang area food park itu? Oh iya, sudah saya tambahkan yang dari saran Ibu waktu prasidang. Jadi di sini saya tambahkan di nomor 9 ini area loading dock. Tapi itu dari arah situ artinya kendaraan servis boleh masuk area situ? Untuk kendaraan tidak provide. Hah? Tidak provide untuk kendaraan. Kendaraan nggak bisa? Nggak, maksudnya dari depan, ini kan jauh nih. Iya, Bu. Kalau saya lihat dari depan, area food court-nya kan agak jauh ke tengah-tengah kan? Iya. Itu pakai apa? Bawa barangnya? Pakai
Di, Hah? di bawah gitu Bu. Dibawa? Iya. Oh, ya berat dong. Saya bawa belanjaan rumah aja dari pasar ke rumah berat. Belanjaan saya sendiri loh. Kalau untuk warung kan banyak. Melewati Yang lewat itu jalan. Atau iya. kendaraan boleh masuk situ, kendaraan khusus servis. Kalau dari rancangan saya untuk kendaraan stop di parkir. Berarti jalan tuh bawa Iya. itunya, bawa belanjaannya. Bolak balik dong nanti. Oh bawa, hah? Dismantul. Nanti Saya bawa stand. sayurnya dulu, balik lagi ke parkiran. Bawa aqua sak dus, nanti bawa lagi. Gitu ya? Gimana? Nah, nanti dipikirkan ya, kalau Iya, saya provide, ya saya tambahkan. iya. Iya. Alat loading. Kemudian untuk area yang pembibitan area greenhouse itu ada aktivitas dari pengunjung ya. Iya Bu. Apa saja aktivitasnya? Jadi untuk area pembibitan itu di sini. Jadi di sini itu merupakan bibit-bibitnya. Kemudian ketika pengunjung datang ataupun siswa ataupun anak-anak juga mengambil dari sini, kemudian kita tanam atau kita di area-area yang sudah disediakan. Ditanam. Kalau itu sudah penuh tanaman, gimana? Sudah penuh. Ya, Insya Allah masih ada di sekitarnya, soalnya landscape-nya besar. Jadi masih bisa untuk di area lainnya. berarti aktivitasnya menanam ya. Iya. Kemudian kalau yang di Pelosok Forest sama game garden, aquatic garden itu apa aktivitasnya di situ? Kalau untuk Plaza Forest ini, jadi di sini ada existing dari pohon-pohon TPK itu sendiri. Jadi di sini pengunjung bisa bereksplor, terus melihat-lihat. Ada di sini juga ada sign-nya. Misal ini pohon terembesi, jadi di sini ada informasi mengenai pohon terembesi ataupun mengenai informasi lainnya. Dan untuk di Aquatic Garden ini merupakan area penampungan air hujan, jadi dimanfaatkan sekaligus, jadi sebagai estetika juga sebagai aquatic garden. Jadi di aquatic garden ini terdapat berbagai jenis tanaman, jadi tanaman rambat, water lily, tanaman ekor kucing maupun bambu air. Kemudian untuk di area playgroundnya, jadi penambahan area bermain sekaligus sebagai taman. Gitu. Di area bermain itu ada ciri khasnya nggak yang ada informasi tentang kayu-kayuan gitu? Belum ada Bu. Udah. Oke, sekarang seandainya di area belakang terjadi kebakaran, bagaimana solusinya? Solusinya, jadi saya sudah menambahkan konsep rancangan dari penanggulangan kebakaran. Jadi di titik-titik itu terdapat hidran tersebar di luar bangunan dari jarak 30 meter, tapi juga di dalam bangunannya juga di provide hydran box maupun apar atau alat pemadam sementara. Kendaraan pemadam boleh bisa sampai belakang? Untuk alat pemadam kemungkinan tidak, jadi karena sudah ada berbagai titik hidrannya, kemungkinan insya Allah penanggulannya aman. Tapi Juga petugasnya kan perlu ada kendaraannya ini loh. Mungkin oke kalau untuk area visitor atau wisata berhentilah di depan misalnya. Nah untuk darurat, nah itu boleh kendaraan harusnya tetap bisa masuk untuk kondisi-kondisi darurat.
Maksudnya ukuran jalannya cukup, memutarnya juga bisa. Jadi seperti mobil pemadam kebakaran atau ambulan, nah itu bisa masuk untuk kondisi-kondisi darurat. Harusnya sih gitu. Kalau area umum ya. Mungkin bisa dimanfaatkan juga dari kolam yang ada di dekat sini, Bu. Kalau semisal terjadi kebakaran kan juga saya provide ada water sprinkle gitu. Jadi insya Allah masih bisa ada akses airnya. Ada selangnya. Hidran apa sih, Mbak? Hidran kan buat itu, terus kalau dipakai selang bisa. Selangnya ada sendiri gitu. Jadi Jadi nyelam. Bahwa bahkan Asalnya kalau hidran itu kan kayak keran airnya doang gitu. iya. Yang ngangkat itu kan si selangnya gitu. Padahal kan kalau mobil pemadam kan ada hidroliknya juga, orang ada bisa ke atas, bisa ini. Masa pemadamnya mobilnya parkir di depan terus orangnya lari-lari ke belakang gitu. Enggak. Ada selangnya juga kan. Kemudian untuk area yang bagian close TPK-nya itu nggak didesain ulang ya? Yang area parkir rest areanya itu didesain ulang? Yang saya tata ulang itu denah dari TPK-nya. Yang rest areanya nggak? Buatan. Kalau sopirnya pengen istirahat, makan-makan gitu di situ ada? Ya ada, di sini ada buat kantinnya, dan sini itu ada restroom, ada toiletnya. Ada toilet dan tempat istirahat maupun makan di sini. Kalau petugasnya yang di Los TPK itu ada banyak nggak? Ada kayak buru-buru pabrik yang banyak gitu atau enggak? Untuk petugasnya kan di sini, jadi tuh kurang lebih 10 orang lebih gitu, Bu, di sini. Di kantornya sendiri untuk pengelolanya kantor TPK-nya. Kalau untuk buat orang yang mengangkut kayu nggak di sini tinggalnya. Oh bukan tinggal ya, mau tinggal di situ. Maksudnya kerja kalau kayak buru pabrik itu kan nanti kerja, misalkan ganti baju terus ke situ, terus jadi ada banyak orangnya. Kalau di situ gimana? Untuk buat kerja aja kantornya ini, Bu. Jadi Yang bagian ngangkat-ngangkat kayu, tukangnya sendiri, jadi ada kayak supervisornya gitu. Jadi diawasi, kemudian untuk yang ngangkat kayu ataupun beli kayu ada provide alat buat angkut kayunya ke truk. oh pakai alat. Ada gambarnya alatnya. Di mana ya? Di video saya sebentar, Bu. Seperti ini, Bu. Untuk jadi ada transformasi ada ya, jadi buat bisa ngambil forklift. Bisa dilihat dari area visitor nggak area itu? Area los TPK-nya, Bu. Nggak area los TPK, area los TPK. Untuk Bisa area dari visitor ngelihat aktivitas di situ bisa nggak? Lihat aja. kalau visitor center kemudian sih. Dan orang-orang pengen lihat apa sih di sana, pengen lihat itunya. Jadi kalau dari visitor center kan di area sini ya, Bu. Kalau untuk mau ingin melihat area sini menuju arah Ploso. Jadi di sini ada hardscape-nya, Bu. Jadi pengunjung bisa melihat melalui ini. Karena untuk Los Tepengnya sendiri itu
private. Jadi pengunjung bisa melihat tipis-tipis itu dari pelosok gardennya. Oke. Mungkin kalau saran saya mungkin sih ditambah sedikit aktivitas wisatanya, semacam misalnya kan ini kamu arahnya luas ya, Iya. luas dan mungkin landscape-nya cukup bagus lah. Tambahi sedikit kereta yang bisa muter keliling misalnya, atau kereta gantung di atas buat keliling-keliling. Jadi gitu aja sih, nggak krusial juga. Kalau yang di landscape-nya sudah bagus, yang area itu juga sudah bagus. Itu aja Bu Prima. Terima kasih. Meluruskan sedikit ya, ini kebetulan saya cuma ada ini. Karena ini baru bisa lihat, oh ini apanya itu seperti apa sih? Itu baru kali ini ya bisa jelas clear gitu ya. Dimana banyak existing, bukan banyak sih, memang di situ existingnya kan ada kereta ya, kalau Rel lori ya, buat lori ya. ya buat kayu. Iya. Cuman ada yang kami timbul, ada yang ini ya, apa namanya, Muncul. di sekitar bangunan dan sebagainya gitu. Nah, oke, saya habiskan dari saran beberapa itu. Apa ya, terutama yang ditimbul itu loh. Kenapa kok harus ditimbul gitu? Kemudian dan kenapa kok tidak mungkin belum ya. Saya kalau tidak terpikirkan itu dimanfaatkan untuk kegiatan wisata ya, untuk jangan lari lagi gitu ya, tapi mungkin semacam kereta ini atau apa gitu kan, untuk beli di zona mana gitu ya. Sehingga si jejak sejarahnya itu juga nggak hilang juga. Jadi sudah ada sistem keretanya, banget. Iya. Harus jelaskan sekalian satu skema. Baik, saya lanjutkan Terima kasih Bu Prima. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapin selamat dulu sudah fase akhir dari ujian dan kuliahmu. Halo. Iya. Makanya saya ucapin selamat dulu. Karena pertanyaan saya banyak. Kan nggak enak kalau tiba-tiba langsung. Kok pertanyaan bro? Baik, pertanyaan pertama. Ini kamu merancang apa? Merancang wisata Tempat perhutani. wisata. Tempat wisata perhutani. Kenapa judulnya nggak jelas? Ini apa judulnya? Di bahasa Inggris kan, jadi mendiscover. Jadi Tempat wisata bahasa Inggrisnya apa? tourism. Nah, terus ini judulnya apa? Discovery of Forest. Discover itu bahasa Indonesianya apa? Menemukan, mengeksplor, Mencari menggali. hutan, menggali apa? Menggali hutan. Nah, terus wisatanya di mana? Wisata Nggak, landscape-nya. maksudnya gini, pertanyaan saya kan ini mendesain apa? Kamu bilang tempat wisata. Judulnya apa? Judul inimu apa? Judul maksudnya wisata alam, wisata apa atau apa? Ini apa? Wisata alam milik, jadi tempatnya juga milik Perhutani Jombang. Jadi Dulu, wisata alam, Iya. wisata buatan atau wisata apa? wisata alam. Alam. Iya. Berarti nature yang dijual alam, Nih, bukan sejarah. terdapat sejarah juga. Nah, makanya diperjelas. Nih, Kalau ini kayak dialog, dialog itu apa? dialog itu jadi pengunjungnya bisa terus terlibat Enggak, dengan ini masalah akademik ya. Akademik itu kamu merancang apa? Pertama, ada yang merancang resort, ada yang merancang perkara nanti resortnya apa, ada yang merancang stadion, ada yang merancang gor, tadi barusan kita nyuci. Kan jelas, merancang kampus, merancang apa. Nah, ini merancang apa? Wisata. Ya udah, kenapa judulnya bukan wisata? Ini akademik soalnya. Jadi akademik itu ini merancang apa? Nah, perkara nanti ada tagline dan lain-lain itu urusanmu setelahnya untuk mempermudah. Tagline itu kan bisa tagline untuk bisnis ya. Jadi pendekatannya supaya masyarakat itu memudahkan untuk tertarik juga untuk dan lain-lain. Nah, ada juga tagline berkaitan akademik juga itu supaya pendekatannya jelas terarah kemana. Nah, kita nggak peduli tagline-nya karena ini judul ya judul. Ini apa? Ya.
Terus berikutnya kalau tempat wisata, ya sudah di tempat penimbunan kayu lokasinya. Ya sebenarnya ini kamu sebutkan nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Ketika kamu sebutkan lokasinya di TPK, ini ada pertanyaan berikutnya, kenapa harus di sini dan apa ininya? Berarti tempat wisata ya, jelas. Nah berikutnya wisata apa? Wisata alam dan juga wisata berpetualang. Jadi, wisata alam dan wisata berpetualang, Pak. Oke, alamnya apa yang dijual di sini? Alamnya dari landscape-nya itu sendiri, vegetasinya dimanfaatkan, jadi Vegetasinya apa? pepohonan existing, ada Pohonnya pohon apa? trembesi, pohon jati, pohon waru, mahoni, jadi dimanfaatkan menjadi bagian dari bangunan saya, dimanfaatkan untuk Nah, itu sama sekali saya nggak dengar. Jadi, kalau kamu kan cerita tentang forest, kata di sini hilang forestnya, hilang alamnya. Harusnya kamu memaksimalkan. Apalagi kan pembimbingmu pakarnya tanam menanam, tahu banget tentang tanaman. Tanaman aja diajak ngobrol. Oh, enggak, ya. Oh iya, iya, tanaman aja diajak ngobrol. Kalau saya nggak ngerti. Jadi detailkan ini sebenarnya menarik. Kalau misalnya kamu jualan forestnya ya, hutan. Jadi masuk ke situ suasananya hutan. Tanaman bersih, terus apalagi tadi? mahoni, jati, waru, Mahoni, jati. ya existing. Nah itu gimana menariknya? Tanaman-tanaman ini gimana? Menariknya untuk seperti apa sih? Ada nggak yang menjelaskan menariknya tanaman ini? Saya lebih ke pemanfaatan yang existingnya aja, terus ditambah tanaman kembali, jadi untuk garden-garden ataupun di samping-sampingnya ini penambahan pepohonan gitu, Pak. Nah ya pohonnya pohon apa itu? Sama jadi mahoni, trembesi, waru, Nah jati. kamu jelaskan. Trembesi itu karakternya seperti apa? Terus kalau dimanfaatkan untuk landscape seperti apa? Itu lebih menarik. Kadang-kadang bagi orang kota ya yang nggak ngerti hutan jati, terus ada kafe yang nuansa hutan jati itu jadi menarik. Padahal bagi orang sampah, artinya sampah itu kan hutan jati kalau lagi gugur kan banyak daun-daunnya itu tuh nggak menarik. Tapi sebagian orang itu menarik karena dia nggak pernah melihat seperti itu. Kayak Trembesi juga itu kan hanya di daerah tertentu. Di kota kan nggak ada karena kan bakal merusak. Ya kecuali tempatnya luas ya. Iya. Di perumahan rata-rata dihabisin karena tempatnya gede mendingan buat yang lain. Hal seperti itu seharusnya yang kalau kamu ngangkat forest, ya suasana hutan seperti apa? Bukannya tanaman kecil-kecil. Emang bentuk Trembesi kayak gini? Ini saya kan dari landscape, jadi menyesuaikan gitu, Pak. Iya, kayak Ya, jenis-jenisnya yang tuh paling menyesuaikan masa nggak ada tanaman pohon? mungkin ya. Yang lebih gede atau gimana? Trembesi itu kan besar ya? Iya, Yang sampai ratusan tahun. iya, iya. Benar ya? Iya, benar, Pak. Jati. Iya, Ini kan kayak cemara semua. mirip-mirip Cemara. Mirip cemara. Saya nggak begitu paham masalah tanam menanam, tapi minimal gini, kamu bisa menjelaskan sampai kamu hafal beneran ini apa, Trembesi apa, terus tadi itu apa namanya, jati, Jati, satu lagi mahoni. mahoni. Mahoni itu seperti apa? Apa? Mahoni itu seperti apa karakternya? Saya kurang tahu juga. Kamu harus tahu, kamu harus paling ahli di bidang ini kan, kamu yang ambil judul ini. Jadi itu jadi daya tarik sebenarnya di situ, menarik banget. Kamu nggak perlu eksplorasi susah-susah, pohon-pohon ini sudah memberikan daya tarik sendiri. Bukannya malah kamu membuat sesuatu yang menghilangkan forest. Kan judulnya forest, di tengah kota lagi ya dia. Iya. Itu kanan kirinya penduduk, betul ya? Tadi saya pikir pertama ini di pinggir hutan, karena ada TPK, tempat penimbunan kayu. Oh gini ya, pemikiran saya pertama kali. Tapi ketika lihat ini, gambarmu ini tengah permukiman ya? Iya. Ini kan jadi tempat penimbunan kayunya berada di situ, Pak. Nah iya, berarti kan di tengah pemukiman. Terus kamu buat wisata. Wisatanya masalah hutan. Iya. Jadi mengkombinasi dengan area Iya, TPK tapi itu sendiri. tuh pohonnya beda. Pohonnya saya pertahankan yang tajuk besar ataupun yang tersebar gitu, dengan ditambahkan Ya, pohon yang dan mana saja? untuk
Jadi di Jadi ini merupakan titik-titik vegetasi yang saya manfaatkan, Pak. Ada berapa pohon? Kalau totalnya saya tidak menghitung. Jadi saya dari Google Earth itu saya titik-titikkan gitu. Jadi itu sebenarnya daya tarik juga, mana yang existing, Ya. terus mana yang baru. Ya, Itu daya tarik. Terus barunya kan pasti beda ya. Iya. Pohon yang baru bulan nanam sama pohon yang sudah ratusan tahun mungkin. ya. Trembesi itu bisa berapa tahun? Ratusan mungkin, Pak. Nah, kamu belajarnya gimana? Saya nggak tahu. Kan Lama, Pak. Soalnya nah, besar ya, gitu. kan kamu yang bidangnya ini, Iya. ngambil ini harus benar-benar paham. Iya, Pak. Berapa rata-rata usia trembesi sampai berapa ratus tahun, 100 tahun, 200 tahun, berapa jati misalnya berapa tahun, jati usia panennya berapa tahun, kan harus tahu. Kalau saya tahunya harganya, Harganya. harganya jati tahu saya, usia segini berapa harganya, usia jati muda berapa. Kalau itunya saya nggak tertarik. Lebih Itu ke biar harga. yang landscape aja, gak berlima yang tertarik. Makanya karena perbedaan ketertarikan itu saya bertanya kamu. Kalau kamu tertarik ke situ, harusnya kamu sampai detail. Jati itu seperti apa, karakteristik jati kalau di seperti apa. Termasuk nanti utilitasnya ya, merawat jati seperti apa. Oke, ini lanjut. Berarti ini adalah untuk wisata seperti di hutan ya. Ada edukasinya. Manfaat keduanya apa selain wisata? Selain wisata mempertahankan tempat penimbunan kayu itu sendiri. Berarti fungsi bisnisnya masih ada. Masih ada. Ini fungsi bisnis kan berarti? Berdampingan gitu, Pak. Punyanya perhutani atau? Perhutani Perhutani. KPH Jombang, ya. Berarti perhutani ya, berarti Ya. kan bisnis. Ya. Jadi kayu-kayu ini bagi perhutani bisnis. Nah, ada nggak perbedaan area, misalnya ini area aktivitas bisnis, ini area aktivitas usaha? Ya. Kamu ini. Jadi dari analisis saya tuh sudah saya pisah gitu, Pak. Untuk area wisatanya di atas, kemudian area TPK-nya tuh yang berada di huruf A ini. Jadi walaupun terpisah tetap berdampingan, aktivitasnya tetap. Yang area yang kamu berwisata ini fungsi sekarang apa? Lebih ke provide jual itu landscape sama ada edukasi terhadap pepohonan maupun untuk mengedukasi merawat mencintai alam gitu, Pak. Mencintai alam. Edukasi. Ini kan sebenarnya udah jalan ya tempat bisnisnya, tempat bisnis perhutani untuk distribusi lah. Kalau mungkin kalau di sisi bisnis ini untuk pergudangan ya, loading dock ya, pergudangan sebelum dijual lagi. Terus ada area sisa. Nah, bagi mereka itu sementara buat apa area sisa? Untuk penimbunan juga atau buat apa? Lebih ke, jadi kan wisata juga masuk Pak, ke tiketing gitu. Sekarang Existing yang beda sekarang apa? Wisata. Memang buat wisata? Oh, existingnya sekarang masih penimbunan kayu juga, Pak. Ya, berarti kan ini sebenarnya bagian dari bisnisnya mereka untuk usaha penimbunan kayu. Kadang memang saya lihat penimbunan kayu itu kan kadang satu-satu bisa banyak, karena lagi potong, kadang sampai sedikit, karena memang habis. Nah, nanti belum lagi masa potongnya. Nah, itu bisa jadi kan sebenarnya itu bagian dari bisnisnya mereka untuk tempat cadangan. Nah, kalau itu kamu pakai, ada nggak solusinya bagi mereka? Kalau dari buat perhutani, saya itu kan waktu itu di sistemnya. Nah, ini nggak usah nunjukin juga, aku bisa jawab sebenarnya. Itu ada itu betul. Jadi untuk penempatan log kayunya tuh sebenarnya berada di sini ya Pak. Ini untuk lossnya. Jadi saya pindahkan, saya maksimalkan, saya besarkan gitu. Jadi segini tadi. Kemudian untuk biasanya itu kalau log kayunya itu juga tersebar, tapi tersebarnya tidak
ke seluruh tapak, jadi hanya yang ada di bagian-bagian terlihat gitu Pak. Jadi untuk belakang-belakang itu kayak nggak dipakai, tidak difungsikan. Datanya dari mana? Nah, Datanya kamu ngomong itu saya sana sendiri, tanya? saya melihat sendiri. Tanya enggak? Karena persepsinya beda. Kan kamu lihat itu, oh karena nggak dipakai. Jangan-jangan karena mungkin ngangkutnya kan pakai truk. Truk itu untuk manuvernya nggak bisa mudah. Butuh tempat dulu di mana-mana. Nah, makanya dengan bertanya supaya tidak tersesat. Kalau kamu lihat, oh nggak kepake, padahal sebenarnya mereka pakai itu. Waktu saya, jadi di area sini tuh kayak ada tanaman liar gitu Pak. Jadi kayak nggak kesentuh gitu Pak di sana. Kan memang hutan kan begitu, banyak tanaman liar. Maksudnya untuk area penempatan loknya itu Pak, jadi tidak sampai ke sana. Tanaman liar itu seberapa tingginya, terus apa tanamannya. Ini ya, memang tujuannya kan naruh kayu, bukan naruh barang-barang bersih apa. Nah, kayu kan digelundungi juga, dia nggak akan kemana-mana kan. Dia juga bakal di situ juga nggak akan berubah bentuk kan. Kan udah mati kayunya. Nah, kalau ada tanaman rumput tinggi, digelundungin kayu kan juga mati rumputnya. Jadi persepsi tadi, persepsimu tanaman liar yang nggak dibersihin, beda dengan lapangan golf yang tiap hari dibersihin. Memang beda, fungsinya beda. Tapi memang tujuannya itu begitu. Makanya persepsi itu, saya tanya ini datanya mana, supaya tidak terjadi miscommunication, salah persepsi. Kan setiap orang beda-beda persepsinya. Ketika kamu tanya ke sana, mereka menjawab, nah itu baru data. Itu kebenaran. Kalau persepsimu, saya ragukan. Nah, kan mereka beraktivitas. Keganggu nggak kira-kira menurutmu? Aktivitas mereka itu seberapa? Pernah nanyain nggak? Aktivitasnya itu apa, sampai di mana ini? Saya juga pernah bertanya ke salah satu anggota staf di sana. Jadi juga dulu itu ada aktivitas wisata tapi nggak berlanjut Pak. Jadi untuk saat ini cuma sebagai penimbunan kayu saja. Bukan, saya nggak ngaruh. Iya, aktivitas ini loh apa? Kayu. Ini kan bisnis utamanya kayu bertani. Prosesnya itu seperti apa? Logistiknya di mana? Gimana penjualannya gimana? Jadi untuk proses pembelian atau ke TPK ini, jadi bisa melalui website Pak. Jadi misal. Iya, itu beda lagi di sananya itu. Iya, saya beli gula itu ke pabrik yang Kebon Agung itu juga harus ke Surabaya online karena belinya saya banyak. Iya, ini juga belinya langsung ke kantornya situ gudangnya. Tapi tanyakan prosesnya di situ seperti apa. Mana yang area untuk bisnisnya ini ya, apa namanya bisnisnya kayu. Nanti yang sisanya mana yang tidak mengganggu untuk bisnis wisata. Nah, kalau sudah terjadi gini kan jelas batas-batasnya. Kemudian sebenarnya bisnisnya kayu itu juga jadi fenomena yang menarik. Orang bisa lihat. Kan tadi ada edukasi. Jadi orang bisa melihat, oh kayu itu datangnya seperti ini kayu masih itu seperti ini. Jadi bisnisnya itu dibiarkan, ditata lagi supaya maksimal. Orang biar melihat. Itu sebenarnya target saya arahnya ke sana. Memanfaatkan potensi-potensi existing yang ada. Potensi existingnya kan itu tadi pertama aktivitas kayu, bisnis kayu, dari bertani. Yang kedua lahannya, ada tram, ada apa-apa. Itu kan pasti ada masa-masa kejayaannya pada masa tertentu kan. Itu yang baru dieksplor, orang bakal tertarik. Wah Jombang ini dulu kaya, gitu. Ada gini, ada gini, ada gini. Sama kalau kita misalnya ke sekarang contohnya ke Heritage itu di Solo, pabrik gula yang sekarang Colomadu. Di situ kita masih melihat, oh ini dulu pabrik gula terbesar di Asia gitu ya. Nah, mesin-mesinnya meskipun udah nggak kepake, tapi ada sejarahnya. Ada sejarah tram, ada sejarah. Itu sebenarnya yang menarik dari tempatmu itu yang nggak bisa di tempat lain, nggak bisa diduplikasikan tempat lain karena Jombang punya cerita sendiri yang kamu angkat.
Itu baru ngomongin existing. Ini kamu tata ini aja lo udah menarik. Tinggal ngasih kafe sedikit udah jadi duit. Nggak perlu yang bikin rooftop, bikin apa, ngapain sih ada rooftop segala. Saya lihat nggak ada gunanya. Justru orang di sini, kemudian juga pendidikan. Jadi kayak jati ini dibuat apa? Bangunan-bangunan di sini semua pakai jati misalnya. Itu lebih wah keren lagi. Nilai arsitekturnya tuh tinggi sekali. Cara penyambungan kayu-kayu jati itu jadi bagus banget. Nah, jatinya dari mana? Dari perhutani yang ada di bawahnya. Keren. Bukan rooftop, ngapain rooftop? Nggak ada gunanya. Itu paling beton itu. Dan di sini nggak ada jualan beton kan. Jadi kamu mengekspor beneran di sini. Itu nilainya luar biasa. Nilai apa ya? Arsitekturnya dapat dan lain-lain. Kontekstualnya dapat. Belum lagi kalau pendekatannya apa ini? Kontekstualnya dapat, luar biasa. Kamu bisa menjelaskan mahoni seperti apa, jati, kamu ajak bicara, kamu prima ini. Jati yang jati itu siap panen usia berapa? Gitu. Di sini kan bisa ditanemin jati yang usia segini berapa, jati usia gini berapa. Kayak di Blitar itu ada kampung coklat itu. Di sana nggak ada coklatnya. Itu nggak ada sama sekali. Kanan kiri itu sawah. Tapi dia bisa menghidupkan. Di sini cara menanam coklat gimana? Anak-anak TK gitu. Itu keren menurut saya. Tapi keren. Ini kalau kamu buat di sini, ini keren. Tapi justru kamu hilangkan semua, tramnya kamu hilangkan. Itu kan sejarah orang dan itu jadi tempat wisata sebenarnya. Kayak di Jogja itu yang Gamplong, ya apa? Yang tempatnya Hanung Bramantyo itu naik kereta itu jadi nilai jual. Nah ini kamu buat kereta tram zaman dulu gimana? Cuman sekarang diganti jadi naikin orang bukan naikin kayu. Anak-anak kecil tuh bakal seneng, orang besar aja juga pasti seneng. Itu nilai wisata. Tanpa kamu berusaha ini, kamu cuma mengangkat aja dari sana, jual ininya dikemas sedikit, jadi duit. Sayang banget. Kamu melupakan potensi aslinya Jombang. Mendatangkan macam-macam. Sayang banget sebenarnya ini kontekstualnya bagus ini. Bagus banget ya. Coba eksplor bangunan-bangunan kayu, pakai mahoni, pakai jati, kelebihannya jati apa, kelemahannya jati apa. Jati misalnya nggak bisa eksterior, oke. Terbesi bisa nggak buat ini. Bagus nih sebenarnya ya. Nanti masuk keislamannya, masjidnya di mana? Di sampingnya. Yang paling tinggi itu apa masjid? Yang ini, sorry. Ini masjidnya Pak, sama food court. Ah itu kan yang gambar itu ya, maaf ya. Saya tunjukin itu. Nah itu kan ya. Padahal sebelahnya ada rooftop. Posisinya sama dengan atapnya masjid, rooftopnya. Misalnya itu ya. Sakralannya di mana? Gitu. Kita ngomong ini ya, simbolis, kan arsitek simbolis juga. Nanti detailnya pasti Pak Muklis. Saya cuman ini aja, itu sebenarnya jadi nilai lebih, ada sofa guru di situ. Wah, bagus deh sebenarnya kalau kamu mengeksplor jatinya, fungsi ininya. Kekayaan ada Jombang, kenapa pakai tram, baru kemudian ada beberapa bangunan tambahan untuk memperjelas itu semua. Jadi yang kamu tadi cerita kemana-mana, fungsi jati dan lain-lain itu untuk memperjelas itu semua. Bagus sebenarnya. Sayangnya kamu tidak peduli dengan lingkungan, kamu peduli dirimu sendiri. Peduli, Pak. Gitu ya? Benar nggak sih? Dia itulah arsitek yang egois. Tidak mau melihat potensi lingkungannya. Nah, terus kayak ada pohon-pohon yang kayak di Singapura. Ini apa ini? Nggak nyambung. Kita punya jati diri. Kenapa sih ngikutin kayak gini? Kecuali kamu punya alasan yang kuat. Apa alasanmu? Kan ini penampungan air hujan ya Pak, jadi saya nambahin fungsinya juga sebagai estetika dan aquatic garden gitu Pak. Ya, di Jombang nggak ada yang lebih menarik gitu, cara penampungan air hujan dan lain-lain. Supaya ya nanti kamu eksplor ya, jangan meniru yang jauh, sementara yang dekat kamu lupakan. Terus nanti setelah ini standar-standarnya, kayak tadi standar saya sedikit lanjutin Bu Erna tadi, itu sudah kewajiban bahwa di kawasan kendaraan damkar itu bisa masuk keliling. Itu kewajiban. Kalau nggak itu nanti nggak di ACC SLF-nya. Saya biasanya yang coret-coret itu saya.
Atau minimal kalau itu bangunan gedung bisa masuk ke setengahnya. Kalau bangunan gedung, tapi kalau kawasan bisa masuk semuanya. Jadi ada darurat kendaraan damkar ya, bukan ambulan. Damkar bisa masuk, ambulan apalagi. Damkar bisa masuk ke semuanya. Gimana caranya kamu atur? Ya, itu standar soalnya. Jadi standar-standar, jangan pakai asumsi, kita pakai aturan. Menurut saya insya Allah nggak ada. Setelah kamu ngikutin aturan baru insya Allah. Yang penting udah sesuai aturan tawakal. Sudah sayang sekali ya. Harusnya bagus ini. Ampun Bu Prima dari saya. Yang mana seperti juga Pak, lebih diingatkan, tapi kayaknya kalau apa dari pembimbing itu ada mahasiswa suka nggak saya ada bahasa sekarang itu. Jadi apa namanya mungkin masih mengejar estetika misalnya kalaupun misalnya terinspirasi harusnya tetap disesuaikan dengan konteks. Ya dia nggak mungkin segala. Baik ya, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah saya ucapkan selamat pada Farah untuk sampai tahap ini ya. Ini kan tahap ini. Baik, pertanyaan singkat ini pertanyaan pertama ya, simpel saja. Sebenarnya misi dari perancangan ini apa? Misinya kan untuk bagi pengunjung itu juga menimbulkan rasa sikap cinta kepada alam melalui aktivitas-aktivitas baik dari di mini galerinya, mengetahui fotografi maupun alat petukangan yang digunakan pada zaman dahulu, terus juga dari kegiatan pembibitan, juga kegiatan mengeksplor bermacam-macam jenis pohon yang ada di perancangan. Oke, aktivitas ya. Kalau dilihat dari tempat ini, itu kan tempat penimbunan kayu ya, tempat penimbunan kayu. Nah, apa yang kita bisa lakukan dalam aktivitasnya? Aktivitasnya yang tentunya berbasis nilai-nilai Islam ya. Jadi ini kan penimbunan kayu ya. Terus kita melihatnya wisata alam ya, wisata alam. Takutnya nanti ternyata banyak pohon yang ditebang, terus melakukan pengerusakan hutan. Bagaimana untuk menjaga supaya yang datang itu teredukasi dengan fenomena ini? Jadi dengan aktivitasnya yang seperti pembibitan tadi, jadi mengajak masyarakat maupun pengunjung, setiap pengunjung yang datang tuh ikut membantu menanam bibit di sana. Jadi di provide area pembibitan ini maupun di area kawasan yang ada lahan hijaunya. Oke, pertama aktivitas pembibitan ya. Selanjutnya apa lagi? Untuk edukasi lainnya ada di mini galerinya, jadi menampilkan edukasi-edukasi tentang baik fotografi mengenai kawasannya, tapaknya, ataupun ketika di masa depan nanti juga ada kayak alat-alat pertukangan yang digunakan ketika zaman dahulu untuk menebang pohon. Oke, kalau mau diambil dari sisi nilai-nilai keislamannya, ini kan sebenarnya penggabungan antara teknologi, kemudian seni, kemudian ilmu biologi karena melibatkan itu ya, kemudian Islam. Nah, Islam punya peran apa di dalam perancangan ini? Jadi kalau sesuai dengan surat Al-Ibrahim, jadi prinsipnya ini adalah prinsip kepedulian terhadap alam. Jadi di mana kita tuh memiliki kewajiban ketika memanfaatkan sumber daya alam itu harus secara proporsional dan tetap sesuai dengan fungsinya gitu. Oke, jadi nanti gini,
kita ngomong secara alam ini boleh dimanfaatkan oleh manusia, tapi secara proporsional. Jadi boleh menebang pohon, tapi secara proporsional. Jadi boleh dibisniskan ya, pohonnya boleh dibisniskan, tetapi ada tanggung jawab tadi ya. Jadi nanti logikanya runtut, mulai dari tanggung jawab, kemudian ada kegiatan ini pembibitan, kemudian ada kegiatan mungkin setiap tahun ada program penanaman atau penghijauan, mungkin ya. Jadi itu menjelaskan komitmen kita bahwa ini adalah hutan, kita rawat bersama, dan nilai-nilai Islamnya ada. Jadi kita tidak meninggalkan itu karena kalau kita alam ini kalau kita rusak sebenarnya kayak kita melakukan bunuh diri massal gitu ya. Oke, jadi aktivitasnya dikaitkan dengan aktivitas Islam. Jadi bisa. Terus prinsip pemanfaatan alam oleh manusia secara proporsional. Nah, kalau edukasi sejarahnya apa yang mau diedukasi di sini? Sejarah apa di sini? Kalau untuk sejarahnya di fotografinya Pak, di display ini, jadi kayak dari existing ataupun fotografi-fotografi pada sejarah perumpungan tani maupun di wisata itu sendiri. Terus untuk alat petukangan arsip, jadi menampilkan alat-alat petukangan. Oke. Targetnya apa? Atau tujuannya apa? Jadi tujuannya untuk juga menambah edukasi, terus meningkatkan rasa cinta kepada alam, juga bisa membuat pengunjung tuh jadi ikut menambah rasa cinta kepada alam. Oke. Pertanyaan berikutnya, discover ya. Oke, kan ditulis discovery itu apa sih sebenarnya? Discovery, menemukan. Oke. Menemukan yang kayak apa? Menemukan alam. Jadi pengunjung atau masyarakat tuh jadi tetap terlibat atau hadir, alam tuh hadir, selalu hadir di diri kita. Kalau dalam kajian ilmunya ya, pesawat ilmu, discovery itu sebenarnya alam semesta ini sudah menyediakan keilmuannya. Kemudian ilmu yang sekarang yang ada itu sebenarnya bukan benar-benar ilmu yang baru. Kita hanya sekedar discovery. Jadi kalau dikaitkan dengan alam, maka sebenarnya kita sedang melakukan discovery terhadap alam. Dari memanfaatkan hasil pengamatan kita, perenungan kita terhadap alam. Jadi sebenarnya ini misi yang bagus untuk menjadi pusat edukasi terhadap hutan. Jadi sebenarnya mengarah ke arah sana itu bisa. Jadi program-program pembibitan, penanaman, dan discovery kajiannya. Jadi selain edukasi, kemudian selain ada program pembibitan, kemudian penghijauan, ada diskusi atau seminar terkait dengan kondisi hutan saat ini. Jadi nanti bisa bekerja sama apa Pak yang lingkungan hidup itu, LSM lingkungan hidup itu, Greenpeace. Jadi tidak hanya sekedar menyediakan data tentang kerusakan lingkungan, tetapi ini bisa menjadi komunitas untuk mempertahankan keberlangsungan alam semesta. Jadi itu ya makna dari discovery. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir, prinsip Islam di dalam kita membuat atau melakukan perancangan ya, prinsip-prinsip Islam. Jadi ada rambu-rambu sebagai seorang arsitek Muslim ya. Sebenarnya prinsip Islam di dalam membangun atau membuat perancangan itu apa? Prinsip, jadi untuk prinsip Islam saya di sini, saya akan mengambil prinsip dari menurut Muhammad Idris tentang landasan etika lingkungan dalam perspektif Islam. Jadi ketika kita
berkaitan dengan alam itu memiliki prinsip tanggung jawab, prinsip kepedulian terhadap alam maupun prinsip sikap hormat terhadap alam. Jadi walaupun manusia itu memiliki kewajiban tanggung jawab untuk mengelola, menjaga alam dengan sebaik-baiknya, juga memanfaatkan sumber daya alam itu dengan cara proporsional, juga menjaga ekologis dari alam tersebut juga. Oke, dan menjaga ekosistem itu adalah hukumnya wajib. Oke, dan itu bagian dari iman. Oke, dan kita kan kalau arsitek itu kan salah satu wujud dari peradaban ya, atau wujud dari budaya. Dan budaya itu kalau bernuansa Islam akan menjadi bisa membangun peradaban Islam. Jadi ini dalam rangka mewujudkan nilai-nilai Islam di dalam bentuk arsitek. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Prima. Baik, sudah dapat dijelaskan ya kegiatan dari ya, saya mencoba meng-highlight sedikit ya dari bukunya tadi. Kalau saya urutkan mungkin yang krusial adalah safety design ya, safety access, safety design. Karena kalau safety design itu saya tadi ya, baru bisa lihat detail yang bisa rooftop. Ternyata di tengahnya sistem area itu kalau kata saya melihat bolong. Kalau saya lihat dulu ya, saya nggak tahu itu apakah bolong atau notasi air yang kelihatan transparan. Sebenarnya apa? Yang di lantai top ada itu Bu, pagarnya. Tengahnya di bawah itu kolam. Jadi ada tanaman rambat ke bawah. Nih. Iya. Nah, sistem area itu fungsinya untuk diduduki ya. Nih. Gitu. Nah, itu pakai bablas. Oh, untuk sitting areanya itu di tepi-tepi sini, bukan dekat bolongnya ini. Coba dari gambar. Jadi kalau yang akses tapi juga menarik. Coba dimasukkan. Walaupun kamu mengalokasikan sitting area yang sebelah kanan, ya, pasti orang Indonesia di situ hidup. Untuk Indonesia. Ya, jadi saya juga waktu diskusi pikir saya yang tengah ini juga sitting area selain yang kanan maupun kiri ya. Itu saya tidak menyangka kalau tengahnya void lah gitu ya. Ya mungkin itu tidak telitian saya membaca tengah. Itu kalau sudah memberikan informasi notasi void ya, cuman mungkin saya tidak teliti membaca. Nah, terus singkat cerita ya, kamu menyediakan fungsi itu pasti orang pemberani orang-orang yang mampu. Apalagi nih targetnya wisata keluarga kan, jadi perlu dipikirkan bagaimana caranya kalau misalnya itu memang duduki atau ada potensi ya aktivitas-aktivitas di luar benda itu diantisipasi melalui desainnya. Kemudian tadi atraksi wisata nyambung kaitannya sama tadi sama menambahkan pabrik gula di Colomadu. Terus ada lagi yang kalau di sana selalu tanaman pabrik gula juga pabrik gula juga yang jadi kayak
Terus misal kalau yang saya pernah datang itu museum kereta api Ambarawa. Jadi logo-logonya lokomotif yang jadul-jadul yang sudah tidak jalan masih masih ada. Terus kemudian juga jadi dipamerkan gitu. Jadi kalau misalnya masih memungkinkan ya, ini kan namanya proyek imajinasi ya. Ya kamu imajinasikan lori zaman dulu itu cari modelnya bagaimana, cara disempurnakan. Oh, lori kali itu gini toh. Apakah beda dengan lori dulu? Bila kita tangan. Pindahan jadi mana? Harusnya itu rel bukan lori. Nah itu ya. Karena dia agak krusial sih itu proses lagi katanya sama beririsan ya fungsi bisnis dan sama lagi. Bisa misalnya ya, kita kan bisa jauh berdasarkan data. Misal kalau yang existing kan naruh blognya itu kan menyebar ya, bahasa kamu dan kamu. Tapi sebenarnya setelah diproses sekelompok rombongan yang datang itu bisa diarahkan dulu sama guide, kemudian bisa bersama guide untuk mengelilingi wisata. Kalau Kayu-kayu besar bahaya kalau main. ya, apalagi rombongan yang ada lagi misalnya inspirasi yang sebenarnya bisa menjadi mentor detail aspeknya mungkin itu adalah waktu dalam itu dari gambar itu loh. Itu kan jangan hanya kamu pikirin pusing-pusing hanya selesai logo. bawah ya di foto lagi. Itu nggak bisa bagian misalnya dari saya dan ini tadi kayaknya Pak Arif sempat nyinggung kan kaitannya dengan atap ini tadi Pak Menteri sudah kira-kira apakah dengan levelnya yang sejajar dengan rusak tadi apakah masalah secara sakit atau jadi dari sudut pandang simbolisme ya kalau Pak Arif tadi Nggak masalah sama itu ya. Kita aktivis IWC ada kalau ada free menjaga bisa diusahakan gitu ya. Itu nanti bisa dilakukan. Karena kalau sebenarnya saran pribadi saya secara desain yang nggak ada tumpang. Nah ini tetap ada explore lebih gitu ya. Kecuali misalnya namanya jomblo dan memang memperlihatkan kemegahan Jati gitu ya. Oke, ada dasarnya. Kalau untuk atap musola gitu saya menyesuaikan dengan